wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8, tema yang kedua, dan pembelajaran yang ke-6. Oke, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, salah satu dari kalian memimpin doa dahulu ya. Ketua kelasnya? Mas Arif. Ya, Mas Ardianto. Ya, Bu. Memimpin doa. Mari teman-teman kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Mas Ardianto sudah memimpin doa. Sama-sama, Ibu. Ya, jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensi. Nah, nanti presensinya udah Ibu share di grup WA ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran hari ini, yang pertama dapat menemukan tokoh isi dalam teks fiksi. Yang kedua, kita akan menari apusi. Nah, untuk agar kita lebih semangat lagi ya, kita bernyanyi bersama-sama lagu Apuse. Kalian sudah tahu kan? Yang bohong itu ya, Bu ya. Ngapusi itu lagu. Bukan ngapusi ya, Bu. Oke. Kita bernyanyi bersama ya. Ayo. Yang semangat, oke? Oke. Ini lucu. Pongtongan. Pongtongan. Bisa bedis. Yuk, tangan buat kita. Iya, pintar sekali. Oke, coba kalian amati peta di samping itu menunjukkan ke daerah mana ya? Ada Wari, ada Nabire. Papua, Bu. Kita lihat ya. Jawabannya adalah Papua. Ye, kalian pintar. Nah, kira-kira keunikan apa saja ya yang dimiliki daerah Papua? Pakaiannya. Ya, Bu. Pakaiannya Bu. Selain pakaian ada apa? Rumahnya. Rumahnya kayak Ya, kalau Ibu ada ini coba. Kita lihat. Nah, Bu. coba ini. Apa ini? Wow. Alamnya, lautnya. Iya, ini tahu ini pulau apa? ini pulau. Ini Raja Ampat. Bagus ya? Airnya Bu. Ayo Bu ke sana, Bu. Ya, kita kapan-kapan ke sana. Ya, kalau kalian bisa nanti bisa berlibur ke sana. Butuh airnya kok biru ya, Bu? Corona, Bu.
Oke, iya nanti setelah corona. Nah, kalau yang ini ada salju di atasnya, berarti Puncak Jaya Wijaya. Dingin. Iya. iya, Jaya Wijaya. Dingin ya, Bu. Iya, sangat dingin di sana. Saya Jaya. Kalau yang ini, coba. Kira-kira ini apa? Burung Akari. Burung apa ya ini kira-kira? Akari, Bu. Apa ya, Bu? Burung Apa ya? Nah, indah ya Papua itu. Nah, apakah kalian mengetahui cerita rakyat asal mula burung cendrawasih? Belum. Belum ya. Nah, nanti kita mengamati cerita asal mula burung cendrawasih. Tapi sebelumnya nah kemarin kan kita sudah belajar nih unsur-unsur intrinsik, ya, masih ingat? Masih, Bu. Oke, bisa dibacakan yuk. Siapa, Bu? Yuk. Siapa? Mbak Asmi, Bu. Pak Asmi, Bu. Ya, Mbak Asni. Unsur intrinsik yang pertama tema itu gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Untuk yang kedua yuk. Mbak Anissa ini, Bu. Siapa? Ya, plot Ini. adalah rangkaian kejadian yang jika disatukan akan membentuk suatu cerita. Oke. Lainnya tokoh. Saya Bu. Ya, boleh. Tokoh. Orang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Iya. Yo, Lata. Mardianto, Yo, Mas Ardian. Saya, Bu. Ya. Latar adalah suatu tempat dan suasana dalam cerita. Oke. Amanah. Mas Arif. Iya, pesannya apa, yuk? Sudut pandang. Saya, Bu. Ya udah Mbak Eni dulu. Ini Eni, Bu. Ya, Mbak Eni. Sudut pandang, cara penyampaian pengarang kepada pembaca, Bu. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Bahasa. Penggunaan bahasa dalam cerita. Iya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, Nah, tokoh itu dibedakan menjadi dua, utama dan pembantu. Nah, untuk tokoh utama tadi apa? tokoh yang sering Ya, tokoh yang sering muncul dalam cerita. Kalau tokoh pembantu, yang biasanya jadi ART, Bu. Yang novel, Bu. bukan yang menjadi ART ya. Oh, bukan tuh, Bu. Tokoh pembantu itu tokoh yang jarang Jarang muncul muncul. dalam suatu cerita. Oh ya. Oke, Bukan lanjut ART ya. ya, Bu ya. Bukan. Oh. Soalnya kan ada, Bu, yang jadi pembantu itu, Bu. Di film Kuburan belum. Film apa? Bu, Itu Mardianto bukan nonton horor, Bu. Sinetron Azab. Ya, Bu, Azab. Ya, kita kembali ke materi selanjutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus, oke, cara menemukan isi cerita, yuk bisa dibacakan. Apa, Bu? Ayo siapa? Membaca teks dengan seksama. Oke, selanjutnya. Menulis hal-hal penting. Iya, menulis hal-hal Itu apa, Bu? 5W1H, ada yang tahu? Ya. Udah, Bu. Ya. Aku bisa Ayo, baca ayo. Inggris. Satu-satu yuk, satu-satu. Ya. What? Ya, buat itu apa? Oke, ya. Apa? Ya, apa? Selanjutnya, Where? Where?
Where? Where? Gimana? Di mana? Apa lagi? Who? Who? Apa? Siapa? Who siapa? Selanjutnya? When? When? When. Artinya? Apa yuk? When kapan? 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 Ya, betul. Selanjutnya? Why? Why? When? Apa? Why? Why artinya? Why? Kenapa? Apa? Terus yang satunya ha? How. Artinya? Bagaimana? Bagaimana? Ya, pintar anak-anak ibu. Nah, yang ketiga dengan Memahami makna yang tersirat dalam bacaan. ya memahami makna yang tersirat dalam bacaan. Itu tadi cara menemukan isi cerita. Nah, nanti kalian nih mengamati asal mula burung cendrawasih. Kalian menuliskan unsur-unsur intrinsiknya dan juga nanti kalian menuliskan isi dari cerita tersebut. Siap? Siap, Bu. Paham ya? Ambil. Asal-usul burung cendrawasih. Jauh di masa lalu, di daerah Tampak, tepatnya di pegunungan Bumberi, Kuei mempunyai 2 adik dan 1 adik perempuan. Kueya merasa hidupnya benar-benar membahagiakan. Namun, keadaan tidak berjalan balik. Kedua adik laki-laki Kueya merasa iri padanya. Kau tahu tidak, ibu itu lebih sayang pada Kak Kueya daripada kita. Kau benar, ayah pun sama. Hanya Kak Kueya saja yang selalu diperhatikan. Kita harus berbuat sesuatu. Hari itu, ketika orang tua mereka bekerja di ladang, hal buruk terjadi pada Kueya. Tiba-tiba, kedua adik menyerangnya. Ya, ayo kita serang. Ada apa ini? Perkelahian di antara mereka bertiga terjadi. Apa yang kalian lakukan? Berhenti, jangan berkelahi. Dia tak sampai balas serangan adik-adiknya. Dia hanya pasrah menerima dan akhirnya dia pun jatuh tersungkur. Ayo kita pulang, tinggalkan dia sendiri. Ayo, ayo pulang. Tapi ibu mencari kita. Tapi bagaimana dengan Kak Kueya? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Sudahlah, kau ikuti saja kata-kata kami berdua. Awas kalau kau mengadu ke ayah dan ibu. Kamu diam saja jika ditanya. Yakin yang menjawab. Tapi Kak, ayo pulang. Atau kami akan meninggalkanmu juga. Tiga pulang. Kueya masih terbaring di tanah. Ia tidak berusaha bangun ataupun mengejar ketiga adiknya. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Sekarang jika aku pulang, keadaan akan sulit bagi adik-adikku. Aku akan marah pada mereka. Seandainya aku punya sayap, aku bisa terbang kemanapun. Maka Kueya pun memintal benang dari kulit pohon yang bermaksud untuk membuat sepasang sayap. Hari telah berlalu. Ketika sang ibu pulang dari ladang, ia pun mencari Kueya. Kakak kalian, kulitnya tidak ada. Kau tidak tahu, adik Kak Kueya memberikan tidak apa-apa. Iya, biar saja Kak Kueya pulang sendiri. Apa kalian tidak khawatir? Kami tidak mau pergi ke hutan.
benar-benar cemas. Ia khawatir telah terjadi sesuatu pada Kueya karena Kueya tidak pernah pergi. Adik bungsu Kueya tidak tega melihat ibu mereka sedih. Ia pun yang telah terjadi. Saat ini Kak Kueya ada di hutan. Berdua sengaja meninggalkan Kak Kueya di sana. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ibunya menangis mendengar cerita itu. Sang ibu pun segera mencari Kueya. Ia berlari ke hutan sambil berteriak memanggil nama Kueya. Kueya, Kueya, di mana kamu? Kueya. Namun, bukannya suara Kueya yang menjawab, tapi malah suara burung yang terdengar. Yakoba melihat seekor burung yang sangat cantik. Kueya, kamu mengerti apa yang aku katakan? Apakah kau Kueya? Ini aku, Ibu. Apa yang terjadi padamu, Nak? Ternyata, Kueya telah berubah menjadi seekor burung yang sangat cantik. Jangan bersedih, Ibu. Kini aku telah bebas. Jangan marah pada adik-adik. Ibu bisa menemuiku kapan saja. Mendengar cerita Kueya, sang ibu pun menangis terseduh-seduh. Oh, Kueya, masih adakah benang pintalan itu? Ibu akan ikut bersamamu, Nak. Berikan benang itu pada ibu. Kueya pun memberikan pintalan pada ibunya. Diterimanya benang pintalan tersebut. Lalu, ia menaruhnya di ketiak. Tiba-tiba saja, sang ibu juga berubah menjadi burung yang cantik. Sementara itu, kedua adiknya sedang berdebat dan saling menyalahkan karena ibu menghilang dan tidak pulang ke rumah. Ini semua gara-gara ibumu untuk meninggalkan Kak Kueya di hutan sendirian. Kenapa ini salahku? Ini salah kakak. Karena kakak yang merencanakan semuanya. Mereka terus saja berdebat. Sang kakak mengambil sebongkah abu tungku dan melemparnya ke tubuh sang adik. Apa yang kau lakukan? Sang adik pun mengambil abu tungku dan membalas serangan kakaknya. Rasakan. Kau ingin berkelahi ya? Keduanya pun saling melempar abu dan keadaan berubah menjadi kacau. Tatkala abu itu menghilang, mereka berdua telah berubah menjadi burung. Warna bulu mereka hitam gelap, sehitam warna abu. Sayang sekali, bulu mereka tidak secantik Kueya dan ibunya. Begitulah, kedua adiknya berubah menjadi burung hitam. Sedangkan Kueya dan ibunya berubah menjadi burung yang sangat cantik. Nah, itu tadi asal mula burung cendrawasih. Nanti apabila anak-anak ada yang terkendala sinyal dan tidak jelas videonya dapat dilihat di Google Site atau di buku kalian ada teks asal mula buku cendrawasih ya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalian menemukan KPD yang telah Ibu share di WA ya. Ya, Bu. Ya. Lanjut. Nah, tokoh dalam cerita tadi siapa saja? Kueya. Iya, kita lihat. Iya, ada Kueya. Selanjutnya? Ibunya. Ibu. Iya, ibunya Kueya. Selanjutnya? Kakak satu, kakak dua. Iya, kakak dua. Iya. Adik Kueya. Iya, benar. Selanjutnya? Namanya adik bungsu. Ya, adik bungsu atau adik perempuan yang baik tadi ya. Kalian sudah pintar. Nah, selanjutnya. Isi asal mula burung cendrawasih. Oke. Nih, ada apa? Ini tadi ya. 5W1H. Yuk, kira-kira apa ya?
dari video tadi menceritakan apa? Tentang burung cendrawasih. Oke, asal mulu burung cendrawasih, betul. Selanjutnya di mana? Di Papua. Papua Malaysia. Iya, di Papua. Tadi Sebenarnya diceritain tadi di hutan. Iya. Siapa? Weya. Oh ya, Bu. Oh ya, Nah, oke. Kapan, mengapa, dan bagaimana nanti bisa diisi anak-anak di LKPD ya. Setelah mendapatkan informasi di atas, nanti anak-anak membuat isi cerita dengan bahasa kalian masing-masing. Siap? Oh, siap. Oke. Nah, kira-kira keunikan lain apa sajakah yang dimiliki daerah Papua? Rumahnya, Bu. Iya, rumah adat. Apalagi? Pakaiannya. Pakaian adat. Apalagi? Alat, Bu. Iya, alat. Kalau Wisata, Bu. tari, ya wisata. Bisa apalagi? Tariannya, Bu. Tarinya, Iya. Bu. Iya, tariannya. Ada lagu, pintar. Nah, nih, kalau ini contoh tarian dari Papua. Lihat ya. Ini ada tari Sajojo. Coba kalian lihat cara mereka menari, terus gerak mereka menari. Bu, itu badannya dicet. Oh, Iya, itu racing. Itu ciri khas dari Papuanya ya. Oh. Kok nggak ada suaranya, Bu? Apa? Musiknya kurang keras, Bu. Udah ya, jelas saja. Selanjutnya tadi selain tarian tadi Mbak Ayu Sinta mengatakan ada lagu daerah. Daerah ini salah satunya yaitu Apuse. Tadi kalian sudah menyanyikan di awal tadi kan? Ya, Bu. Ya. Nah, nanti kali ini kita akan menari. Nah, apakah kalian siap menari tarian Apuse? Siap. Ya, Bu. Oke, kalian nanti melihat sambil mempraktekkan, oke? Baik, Bu. Oke. Sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, kalian mengamati dan ikut menari. Wah, Ibu. Ayo, pas. Siapa? Ayo, Ibu. Ayo menari. Bu Ayu hebat. Wow, keren Bu Ayu. Ayo langsing. Tangannya ke depan. Gantian. Berputar. Wah, bisa malah. Bu, nggak nari, Bu. Berputar. Ayo menari. Nanti kalian membuat video menari loh. Tidak bisa. Nah. Sudah. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD yang kalian telah mengamati videonya tadi ya. Sini ada gambarnya, nanti kalian mengisi. Sama kalian nanti membuat video yang nantinya diupload di Google Site.
Ya. Ya, Bu. Video menari apuse. Oke. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama, Keunikan di Papua, Bu. keunikan Papua. Ya benar. Apalagi? Unsur intrinsik. Ya, unsur-unsur intrinsik. Terus? Menceritakan kembali. Nyanyi. Ya, menceritakan kembali cerita dan menari tari. Oke. Nah, nanti anak-anak jangan lupa. Ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Oke, ada ya. Nah, untuk evaluasinya nanti anak-anak mengerjakan evaluasi melalui quizzes. Linknya di sini. Nanti juga Ibu akan share di grup WA. Oke, nanti apabila ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa melihat bahan ajar di Google Site. Nanti di sini ada video-video yang Ibu tampilkan tadi, sama nanti upload tugasnya di sini ya. Ya, Bu. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, mengakhiri pembelajaran hari ini. Kelasnya dapat memimpin doa. Mas Ardianto. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, mari teman-teman sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Bu. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Oke, berikan applause untuk Mbak Ayu Prasetya. Terima kasih Mbak Ayu. Monggo dari teman-teman 3 orang atau lebih bisa monggo memberikan masukan. Oke, siapa ini? Mas Arief. Ya, oke Mas Arief monggo. Ya, oke terima kasih Mas Arief. Ada feedback dari Mbak Ayu? Terima kasih atas tanggapannya, Mas. Nanti bisa diperbaiki. Oke. Selain Mas Arief, silakan. Izin masuk, Bu. Ya, raise your hand. Silakan. Iya, Pak. Halo? Ayu Sinta, Ibu, mohon izin masuk. Mbak Ayu, monggo. Ya, sebelumnya saya sangat mengapresiasi dari praktek yang sudah dilaksanakan Mbak Ayu. Selain prakteknya sangat menarik bagi peserta didik, juga saya sangat mengapresiasi media pembelajaran yang dibuat sendiri, begitu. Pastinya media pembelajaran yang dibuat sendiri itu lebih memerlukan effort atau usaha lebih. Saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Mbak Ayu Prasetya. Untuk saran perbaikannya, tadi mungkin ada beberapa bagian, contohnya yang 5W1H, itu contohnya waktu di materi. Nah, ini kebetulan yang diajar di sini adalah teman-temannya, begitu Mbak. Nanti mungkin bisa kalau waktu mengajar itu 5W1H-nya dituliskan dengan detail, kurang lebih seperti itu. Tadi ada, tapi waktu
mengerjakan. Sama satu lagi waktu evaluasi, kalau tidak salah di Kahoot-nya itu di opsinya ada ABCD-nya, tapi mungkin pilihan opsinya itu diacak. Betul seperti itu tadi Mbak yang ditampilkan? Iya. Nah itu nanti mungkin bisa dipilih, mungkin kalau tetap pakai ABCD, opsinya dibuat tetap urut, atau kalau mau diacak ABCD-nya dihilangkan atau seperti apa begitu. Karena nanti kalau diacak tapi ABCD-nya sepertinya kurang hanya saran saja, nanti mungkin ada pandangan dari Ibu, Bapak, dan teman-teman lainnya yang lebih tepat seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta atas sarannya. Nanti bisa diperbaiki. Oke, terima kasih Mbak Ayu Sita. Ada lagi untuk teman-teman semuanya yang lain dari peserta? Mbak siapa nih? Mbak Asmi. Oke, monggo. Terima kasih. Tadi presentasi dari Mbak Ayu sangat baik gitu, bervariasi dan menarik. Mungkin saran saya apabila anak-anak itu belum terbiasa atau belum familiar dengan kata-kata 5W1H, mungkin bingung W-nya itu apa saja, bisa singkatannya diganti dengan adik timba apa, di mana, kapan, ya, mengapa, dan bagaimana, supaya anak-anak itu lebih familiar dan bisa lebih menangkap, cepat menangkap gitu Bu. Kemudian tadi yang video pembelajaran, video tari, sudah ada sumbernya apa belum nggih Mbak? Yang video tari itu sendiri Mbak, buat sendiri. Salah satu video yang kalau tidak salah yang cerita atau apa ya, sudah ada sumbernya. Iya ya, kalau yang cerita udah ada sumbernya. Oh iya, terima kasih, yang itu saja Bu, yang adiksi Mbak. Terima kasih. Oh iya, makasih Mbak Asmi. Ya, baik, matur nuwun Mbak Asmi. Pak Ambiah masih bergabung? Iya. Oke. Kalau saya kira sudah bagus lah ya. Paling hanya saya koreksi sedikit aja. Jadi kalau berpenampilan sudah apa istilahnya tadi sudah ceria, terus serasi, terus berperhatian pada siswa, saya kira sudah bagus lah. Terus hanya jangan lupa ketika mulai pembelajaran, sebelum menyampaikan apersepsi, panjenengan masih punya kewajiban, yaitu menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental, serta memberikan motivasi, antara lain yaitu menguatkan pendidikan karakter, mungkin dengan menyarankan apalah, menguatkan untuk pendidikan karakter, memberikan motivasi di masa pandemi dan sebagainya, itu jangan lupa disampaikan ketika sebelum melakukan apersepsi. Tidak harus misalkan menyanyikan lagu dan sebagainya karena keadaan daring, jadi mungkin tidak bisa. Kalau luring kan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus menyanyikan lagu yang pendidikan karakter dan sebagainya. Tetapi kalau ini paling bisa dimainkan hanya sekedar saja. Tetapi tetap jangan lupa sebelum memberikan persepsi, tetap aja memberikan motivasi terkait dengan pendidikan karakter. Hanya begitu mungkin Bu. Ya. Baik, terima kasih catatan dari Pak Ambiah. Saya menguatkan kembali tadi untuk Mbak Ayu Prasetya. Ini gunung esnya mulai sudah mencair ya, dari yang mulai menguat tadi di Mbak Anissa, sedikit demi sedikit mencair. Nah, saya melihat sudah mulai lebih rileks ya Mbak Ayu Prasetya. Semoga nanti 3 teman berikutnya juga sudah tidak lagi mencair, tapi justru sudah mulai mengalir begitu ya. Seperti paparan gunung es, lama-kelamaan kalau sudah mulai siap dan lain sebagainya, maka
tidak lagi ada yang kaku begitu ya, sudah luas walaupun ini secara daring. Kemudian hal yang menarik berikutnya untuk Mbak Ayu Prasetya, ini sudah ada pengembangan media yang lebih menarik gitu ya, ditambah lebih interaktif dengan siswa, artinya semenarik apapun media yang kita buat, kalau tidak melibatkan siswa, maka ini menjadi tidak efektif atau bahkan kurang efisien begitu. Tapi tadi Mbak Ayu Prasetya sudah bisa membawakan untuk bisa melibatkan siswa begitu. Kemudian pengembangan media yang berikutnya, setelah tadi sampai dengan apa makna dari cendrawasih, begitu sejarah secara historikalnya, betul tadi bahwa pengembangan nilai-nilai karakter untuk penilaian proses juga perlu dikuatkan kembali, baik di awal, inti, maupun di akhir, begitu ya, karena bagaimanapun, walaupun ini daring, sekali lagi, ini justru tantangan bagi guru untuk bisa mengingatkan kembali untuk nilai-nilai karakter apa yang akan dibentuk. Misalnya, ketika kita sudah mencintai tarian-tarian sebagai bagian dari budaya nasional bangsa Indonesia, maka ada rasa kecintaan untuk bisa mengembangkan, ya, sebelum nantinya bisa dimunculkan. Jangan sampai tari-tarian, lagu-lagu tradisional dari masing-masing daerah, bahwa konsep bangsa Indonesia adalah multikulturalisme begitu, justru dimiliki atau diklaim. Anak SD kalau kelas 4 belum mudeng diklaim, ya penjelasan terjemahkan. Jangan sampai itu diakui oleh negara lain begitu ya. Ini karena kasus-kasus seperti ini yang sampai dengan saat ini muncul ya, fenomena yang terjadi. Salah satunya ada semacam pertanggungjawaban atau dalam bahasa PKN-nya itu civic responsibility-nya. Gimana pertanggungjawaban warga negara untuk bisa tadi menghargai tarian budaya tradisional dari daerahnya, kemudian secara akumulasi secara nasional, budaya nasional, kemudian bisa menghargai dan menjunjung tinggi budaya nasional, ya. Jangan sampai justru terjadi pertanggungjawaban yang tidak baik begitu. Misalnya yang terjadi kemarin, kita tahu ya, siapa itu, MFD atau siapa, kaitannya dengan lagu Indonesia Raya yang bikin parodi begitu. Ya, disinyalir adalah warga Malaysia, tetapi setelah ditelusur malah justru warga negara Indonesia. Nah, ini jadi semacam cambuk bahwa kreativitas anak muda yang justru tidak dilakukan secara tanggung jawab penuh begitu atas kecintaan kepada negara Indonesia, maka ini keblinger ya, terjadi satu hal yang tidak semestinya. Nah, guru di sini wajib untuk mengingatkan kembali kecintaan-kecintaan kita kepada budaya nasional secara bertanggung jawab. Tidak kemudian mengupload begitu ya, mengupload hal yang tidak baik, akhirnya justru merugikan diri sendiri atau bahkan secara akumulasi nasional adalah merugikan bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini hal-hal penekanan ini perlu digarisbawahi sehingga anak-anak kita dalam menyerap ilmu meskipun pembelajaran secara daring masih kita kuatkan dengan nilai-nilai karakter. Nah, ini PR kita semuanya. Jadi perlu diingat lagi, nanti semoga untuk berikutnya Mas Fajar Puji maupun teman-teman yang lain nanti sampai dengan urutan kelima untuk hari ini, ya ini bisa menggaungkan kembali, sekali lagi garis bawahnya adalah nilai-nilai karakter sebagai bagian yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran di masa pandemi. Baik, saya kira itu catatan dari Ibu. Untuk Mbak Ayu Prasetya nanti semoga lebih baik lagi dan ini bisa menjadi cambuk juga bagi teman-teman untuk melakukan satu perbaikan. Baik,